Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Skorjo. Baik pemirsa, pada malam hari ini bertempat di kantor pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo dilaksanakannya Praijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mendukung pemahaman dan penerapan fikih hubungan antar umat beragama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar Praijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8. Acara ini berlangsung di ruang rapat kantor pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Seremonial dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Syekh Agil Khair. Kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan dari tokoh agama terkemuka. Sambutan pertama oleh Kiai Haji Junaidi selaku pimpinan Komisi Fatwa. Sambutan kedua disampaikan oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir Magister Agama atas nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Sambutan ketiga datang dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA selaku Ketua MUI Bidang Fatwa mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang khusus membahas keilmuan strategis kebangsaan dan memberikan pedoman agama kepada umat Islam Indonesia. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan yang berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, yang sekaligus membuka resmi acara Praijtima malam ini. Acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa ini sebagai kegiatan rutin keilmuan. Forum yang didedikasikan memang khusus untuk kepentingan keilmuan. Berbeda dengan forum-forum organisasi di Majelis Ulama Indonesia yang lain. Lebih banyak konsolidasi terkait dengan keorganisasian. Ijtima Ulama sebagai forum pertemuan nasional ini didedikasikan untuk kepentingan keilmuan untuk membahas berbagai masalah-masalah strategis kebangsaan dan juga masalah-masalah kontemporer keagamaan dengan bahasa ulama, untuk memberikan panduan dan juga pedoman. Nah, tadi Kiai Afif dan juga Kiai Junet menegaskan bahwa MUI ditunggu. Nah, sampai menjadikan fatwa MUI ditunggu oleh masyarakat itu tidak turun dari langit, tetapi dengan ikhtiar-ikhtiar meyakinkan masyarakat sampai kemudian masyarakat memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaan itu muncul dari keistiqomahan serta mas'uliyah diniyah yang konsisten dijalankan. Kemudian yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan khitah kelembagaannya sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, cendekiawan muslim dan tempat berkumpulnya ormas-ormas Islam yang merepresentasi wajah Islam di Indonesia, termasuk dalam manhaj iftaknya. MUI mengakomodasi beberapa metode penetapan fatwa dari ragam ormas Islam yang berbeda menjadi satu pedoman yang disepakati bersama-sama, dan di dalam proses iftak kita semua berpegang teguh pada prosedur dan juga pedoman penetapan fatwa itu. Ini yang pertama yang saya kira penting untuk kita ugemi, kita pegang secara bersama-sama sebagai salah satu komitmen kita secara internal untuk menggunakan manhaj iftak yang sudah disepakati bersama-sama, yang nantinya kemudian siapapun yang akan membahas dan menetapkan fatwa memiliki pedoman yang sama. Kemudian yang kedua, komitmen pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa sebagai forum keilmuan itu dilaksanakannya di pesantren. Ini kita istiqomah sejak Ijtima yang kedua.
Karena ijma yang pertama itu ada di Jakarta, dibarengkan dengan forum Rakernas waktu itu. Ini belum kebayang sama sekali akan dilaksanakan secara rutin. Dan alhamdulillah dengan keistiqomahan penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara rutin dalam waktu per 3 tahunan. Dimulai tahun 2003, kemudian 2006 itu di pesantren Gontor Ponorogo, 2009 di pesantren Padang Panjang, ada 3 pesantren yang menjadi tuan rumah. Kemudian 2012 di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 2015 di pesantren Cipura atau Hidiyah di Tegal, 2018 di pesantren di Kalimantan Selatan di Banjarbaru, kemudian 2021 karena COVID ada di Jakarta, kemudian 2024 ini rencananya akan dilaksanakan di pesantren yang sedang proses bidik, alternatifnya di Nusa Tenggara Barat dan di Bangka Belitung. Nah, kenapa di pesantren? Jadi salah satu tradisi keilmuan itu ya di pesantren. Tradisi pesantren adalah tradisi keilmuan. Nah, untuk kepentingan merawat sunnah itu kita inginkan ijtima ulama secara konsisten bertempat di pesantren agar aura akademik, aura keilmuannya itu muncul. Jadi tadi itu Bu Bendahara mungkin yang paling senang kalau di pesantren karena mungkin merasa murah. Tapi terus bisik tadi itu, Kiai enak di pesantren ini sesekali, jangan di hotel terus. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertemuan malam hari ini muqaddimatul ijtima. Ijtima sebelum ijtima. Ijtima untuk membahas materi ijtima, dan salah satu materi yang akan kita bahas adalah fikih hubungan antar umat beragama. Salah satu kekuatan yang harus dijaga di dalam keputusan-keputusan keagamaan di MUI, yang pertama tentu yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada kerangka manhaji, metodologis, dan itu acuannya adalah prosedur dan juga pedoman penetapan fatwa kita. Bagaimana ketika menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan ibadah, masalah-masalah yang terkait dengan muamalah, masalah-masalah yang bersifat thawabit, masalah-masalah yang bersifat mutaghayirat. Setelah kita memahami dan juga menyepakati sumber hukum syar'i yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penetapan fatwa terhadap masalah-masalah yang masuk kategori masail ibadah dan juga masalah pangan, kita mengambil prinsip-prinsip yang mengedepankan semangat ihtiyat, semangat kehati-hatian, dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah. Sekalipun misalnya Syafi'iyah menjadi dominan, akan tetapi tidak serta-merta kemudian mengambil Syafi'iyah jika ada pandangan fikih yang lebih ketat. Nah, jadi prinsip ihtiyat itu sedapat mungkin keluar dari perbedaan, biasanya diambil yang sekira keluar dari perbedaan pandangan fikih. Nah, contoh sederhana misalnya soal ketentuan mengenai batasan yang perlu dipotong pada saat memotong hewan. Kalau Syafi'iyah nggak harus 4-4-nya, tetapi pedoman fatwa MUI 4 urat harus terpotong. Kepentingannya apa? Kepentingan kehati-hatian dan keluar dari perbedaan fikih. Kalau 4-4-nya dipotong nggak ada khilaf.
Kalau satu masih ada khilaf, dua masih ada khilaf, tiga masih ada khilaf, nah, empat nggak ada khilafnya, ya udah kita ambil yang paling aman dari perbedaan pandangan. Nah, sementara kalau masalah muamalah yang dikedepankan adalah aspek kemaslahatan, yang bisa jadi kemudian pandangan fuqaha yang marjuh bisa diambil ketika di situ ada kemaslahatan yang hendak dituju. Prinsip fleksibilitas atau murunah di dalam penetapan fatwa itu dikedepankan. Makanya banyak sekali fatwa-fatwa MUI terkait dengan muamalah itu sangat maju, yang bisa jadi kalau dihadapkan dengan kajian fikih mazhab itu kelihatan bertentangan, tetapi pertimbangan kemaslahatan dengan tasawur masalah utuh, dengan dasar yang bersifat aplikatif dan juga implementatif, amali dan juga tatbiqi, maka fatwa itu kita ambil. Jadi di samping soal manhaji juga kepastian untuk bisa diimplementasi. Jangan sampai fatwa kita kaji sehari semalam suntuk misalnya dengan membuka korasan kitab-kitab fikih, tetapi dia nggak implementatif. Begitu dihadapkan di tengah realitas kehidupan masyarakat kita, ini nggak bisa diterapkan. Nah, itu bermasalah. Nah, ini mungkin salah satu faktor kenapa fatwa-fatwa MUI itu ditunggu, karena salah satu pertimbangan di dalam penetapan fatwa di samping manhaji juga tatbiqi serta amali, mungkin untuk bisa diimplementasi dan memudahkan. Nah, yang terakhir soal tema ini, tema terkait dengan fikih hubungan antar umat beragama ini adalah tema yang kontemporer, menjadi perhatian publik, bahkan menjadi salah satu program prioritas nasional yang kemudian diterjemahkan di dalam moderasi beragama. Ini tentu dalam konteks wasatiyatul Islam dia universal. Akan tetapi dalam program dan juga kegiatan serta praktek di lapangan, nggak sedikit yang bersifat partikular kemudian berhimpitan dengan masalah-masalah keagamaan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu ansih masalah muamalah semata, hubungan antar sesama, atau beririsan dengan masalah-masalah ibadah? Kalau dia beririsan dengan masalah ibadah, prinsip dasar di dalam penetapan fatwanya adalah dengan jalan ikhtiyar. Sementara kalau murni masalah muamalah, prinsip di dalam penetapan fatwa kita adalah mengoptimalkan pertimbangan kemaslahatan. Atau jangan-jangan ini mix, ada dimensi muamalah, ada dimensi ibadah, maka perlu ada tafsir di situ. Ketika masalah ini disampaikan ke MUI provinsi untuk memperoleh umpan balik, dan setelah itu ada respon, termasuk juga ketua umum MUI waktu itu kita laporkan salah satu materi yang akan kita bahas. Terus ada yang ini sudah mulai umum dan mengejala, misalnya salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Om Swastiastu. Cendie. Rahayu. Nah, itu semua disalamin. Salam agama yang 6 ditambah aliran kepercayaan. Yang rahayu itu aliran kepercayaan. Nah, bagaimana perspektif keagamaan? Nah, itu didesain kan dalam rangka
katanya membangun toleransi, prinsip moderasi. Tapi apakah benar pelaksanaannya itu, ini pertanyaan dasar, membuat toleransi semakin kokoh? Apakah benar orang yang diberi salam itu nyaman? Ya kayak kita, kalau non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan difasih-fasihkan, apakah kita merasa terhormat? Belum tentu. Nah, kira-kira begitu. Jangan-jangan ada kesenjangan, ada gap antara apa yang diprogramkan dengan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing agama dan juga masing-masing hubungan antar umat beragama. Nah, ketika itu tidak direspon secara keagamaan, itu akan terus terbiasa tanpa ada panduan dan juga guidance, lama-lama bisa diterima sebagai sebuah norma. Apakah norma itu kemudian menjelma menjadi uruf yang sahih atau uruf yang fasid? Ya, sekarang kita timbang. Jangan sampai kemudian kita membiarkan sesuatu yang membutuhkan jawaban tetapi kita tidak menjawabnya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu salah satu di antara tema fikih hubungan antar umat beragama. Sengaja ini kita karungin di dalam rumah besar fikih hubungan antar umat beragama agar mudah diterima, tidak menimbulkan hiruk pikuk yang nggak perlu, substansinya belum masuk. Nah, kita pengen ini barang masuk dengan tanpa gejolak, tetapi substansinya bisa dipahami secara utuh. Jadi payungnya adalah fikih hubungan antar umat beragama yang secara istilah ini mudah diterima oleh nalar publiknya, tetapi rinciannya kita berikan panduan. Termasuk di dalamnya adalah ucapan Natal yang setiap tahun menjadi isu. Sementara fatwa kita baru terbatas kepada perayaan Natal bersama. Ucapan selamat Natal, kemudian doa lintas agama, sekalipun sudah ada fatwanya, tetapi ini di Polri terutama sudah membiasakan diri untuk acara-acara itu doa lintas agama. Jadi saya pernah diminta, saya nggak mau. Ini dia, jadi acara kemudian doanya gantian di depan, nggak nyaman kita. Ini beberapa hal yang saya kira perlu direspon sebagai wujud mas'uliyah diniyah kita. Bagaimana hal-hal yang bersifat strategis ini bisa direspon kemudian dijadikan panduan. Bisa jadi ini nanti akan menjadi isu publik, tetapi dengan keilmuan para kiai, kemudian dengan kedalaman pembahasan, bukan hanya sekedar pertimbangan teks keagamaan, tetapi juga pertimbangan al-waqi', pertimbangan aspek sosiologis, sehingga fatwa ini nanti bisa mudah untuk dicerna, minim kontroversi, dan kemudian bisa dipedomani. Saya kira ini terima kasih secara khusus kami aturkan kepada Kiai Rafiquddin Muhajir dan seluruh keluarga besar pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang sudah berkenan menerima kegiatan ini di pesantren ini. Mudah-mudahan silaturahim malam hari ini silaturahim yang penuh keberkahan. Kemudian proses pembahasan hasilnya menghasilkan kemaslahatan dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dan mara bahaya. Dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan Praijtimah Ulama Komisi Fatwa yang ke-8 pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo turut menyerahkan cenderamata kepada Ketua MUI Bidang Fatwa sebagai tanda terima kasih atas terpilihnya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo sebagai tempat terselenggaranya acara ini. Setelah itu, acara seremonial pun ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Ad-Darqutni yang menambahkan nuansa keagamaan pada malam ini. Diskusi fatwa menjadi bagian utama dari kegiatan ini yang dipandu oleh moderator Miftahul Huda LC dengan tema utama fikih hubungan antar umat beragama. Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa membahas 3 permasalahan penting sekaligus, yakni salam lintas agama, muslim mengucapkan salam atas agama lain, dan mengucapkan assalamualaikum bagi non-muslim dan hukum menjawabnya. Acara ini berjalan dengan interaktif dan lancar dengan melibatkan beberapa ulama terkemuka dari MUI Pusat, MUI Jawa Timur, MUI Situbondo, MUI Banyuwangi, MUI Jember, dan Mahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Para peserta turut berkontribusi dengan memaparkan ideologi, pemikiran, dan fatwa yang terkait, sehingga menciptakan lingkungan diskusi yang kaya akan wawasan keagamaan. Para hadirin sekalian, ada beberapa macam intima bagi kaum muslimin. Intima itu artinya afiliasi. Ada al-intima di usrah, berafiliasi kepada keluarga. Ada al-intima di watan, berafiliasi kepada tanah air. Kemudian ada intima di qaumiyah, kepada nasionalisme. Yang paling agung adalah al-intima din. Kemudian ada al-intima lil insani, al-intima lil insan, sehingga lahirlah yang namanya ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah selain ukhuwah din. Memang yang paling agung adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah darinya sudah sangat jelas, innamal mu'minun. Yang sering dipersoalkan, apakah ada yang namanya ukhuwah ini, ukhuwah wataniyah ini. Ukhuwah wataniyah itu lahir dari adanya negara bangsa. Ad-dawlatu al-wataniyah itu lahirlah dari situ yang namanya al-muwatanah, kebangsaan. Ada yang namanya kebangsaan. Penduduk negara Madinah itu yang pertama adalah umat Islam, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga adalah orang Nasrani, dan ada lebih-lebihnya. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Maka piagam Madinah itulah yang kemudian dijadikan acuan tentang konsep muwatanah, nasionalisme. Apa namanya? Ya, nasionalisme. Yang mana negara bangsa itu berbasis kepada al-musawat bainal muwattinin, kesetaraan di antara warga negara. Kemudian tentang salam. Assalamualaikum. Salam lintas agama saya nulis di sini. Gara-gara ada pembahasan hari ini, saya tanya-tanya salam lintas agama itu apa? Yang pertama, assalamualaikum, salamnya umat Islam. Kemudian salam sejahtera bagi kita semua, salamnya umat Kristen. Kemudian Om Swastiastu, salamnya orang Hindu. Kemudian Namo Buddhaya, salamnya orang Buddha. Salam kebajikan, salamnya orang Konghucu. Yang pertama-tama, bagaimana hukumnya kita mengatakan assalamualaikum kepada non-muslim? Itu yang pertama. Mayoritas ulama mengatakan tak boleh. Dasarnya kan sudah sangat jelas. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam.
Akan tetapi ini masih khilaf dia kan. Yang kedua, bolehkah umat Islam menggunakan salam-salam yang lain? Menggunakan salamnya orang Hindu, salamnya orang Buddha, salamnya orang Konghucu. Apa artinya Om Swastiastu? Kan harus tahu artinya itu. Apa artinya? Yang Widi itu Tuhannya Hindu. Orang Hindu sebenarnya mengaku Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi mereka menyebutnya bukan Allah tapi Sang Yang Widi. Mereka Tuhannya satu juga. Artinya semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari yang ini. Kira-kira salah mengucapkan. Tapi ceritanya Tuhannya orang Hindu satu. Oleh karena itu Albert Einstein itu lebih cenderung ke agama Hindu daripada Kristen, karena Isa ini. Karena ilmu pengetahuan modern seluruhnya ini Tuhan itu pasti satu. Menurut matematika, fisika, kimia, geologi seluruhnya mengatakan Tuhan pasti satu. Karena tatanan dunia ini tidak mungkin ada Tuhan untuk menjadi satu. Oleh karena itu untuk membahas ini perlu kita tahu apa makna dari salam-salam. Kemudian namo budaya ini apa artinya? Namo Jelasan Buddha. Buddha itu kan nabinya umat Buddha ini. Nabinya orang Buddha. Ada yang mengatakan bukan nabi, akan tetapi dia ada seorang filsuf yang bertakwa. Kalau ini merupakan pujian terhadap Sang Buddha, salahkah kita? Terlepas dari salah tak salah ya. Yang paling penting itu kita perlukah kita mengucapkan salam ini? Perlukah? Sekurang-kurangnya ulama belok tentang ini ya. Tapi kalau kita tidak mengucapkan ini, kita akan tak salah. Tidak akan ada ulama yang mengatakan kita ini pun salah karena tidak mengucapkan ini. Akan tetapi kalau kita mengucapkan ini karena ini khilaf, tentu ada ulama yang mengatakan kita salah. Kalau menggunakan prinsip apa namanya itu, kalau berujung dari khilaf mustahab pun dia tak perlu. Terkecuali kita dihadapkan pada kondisi yang mana sebaiknya kita mengucapkan. Sepanjang kita tak perlu mengucapkan, tak perlu kan? Tak perlu. Kira-kira akan menambah toleransi kalau kita menyampaikan ini. Tidak masalah. Kita tidak mengucapkan ini tidak akan menimbulkan masalah. Berarti kan tidak ada manfaatnya mengucapkan ini. Oleh karena itu bukan persoalan salah atau tidak salah, yang tetapi perlu tidak perlu kan kita mengucapkan. Karena memang ini fatwa ya. Fatwa itu kan fakta itu dikira di zaman normakan. Bahkan al-fatwa fakta itu dikira di mustafti kan. Seringkali pertanyaan yang sama, akan tetapi kondisi yang bertanya berbeda, fatwanya bisa berbeda. Fatwa MUI sekarang mungkin bisa dengan fatwa yang kemarin. Yang namanya fatwa kan. Pertanyaan yang sama, berhubung yang bertanya kondisinya berbeda, bisa saja jawabannya berbeda. Ya seperti ketika Ibnu Abbas ditanya, apakah orang yang membunuh itu ada taubat? Beliau menjawab tidak ada taubatnya orang yang bunuh. Kemudian bukankah beberapa hari yang lalu panjenengan bilang bahwa orang yang membunuh ada taubat? Jadi pertanyaan yang dulu dan sekarang pertanyaannya sama, tapi jawabannya itu ampun berbeda. Kenapa berbeda? Orang yang bertanya sekarang ini belum membunuh, tapi punya potensi untuk membunuh.
agar supaya tidak membunuh, dijawab saja, tidak ada taubatnya orang membunuh. Sementara yang dulu itu mereka sudah membunuh. Kalau dijawab tidak ada taubatnya, mereka akan putus asa. Jadi yang namanya bahwa kondisional kan sepanjang itu ijtihadi kan, ini kan ijtihadi semua. Orang-orang majelis ulama itu lagi semua. Terutama Pak Profesor ini muhtak bukti Indonesia ini. Mungkin perlu klarifikasi tentang makna-makna dari sahabat. Tapi kalau ini yang Kristen kan ada masalah gimana? Salam kebajikan kan ada masalah itu. Salam kebaikan. Kebaikan. Salam sejahtera bagi kita semua kan ada masalah. Mungkin yang perlu klarifikasi namun budaya dan umum. Apa maksudnya sebenarnya? Apakah ini termasuk kalimat betul bukti apa bukan? Tapi kembali ke tadi, umat Islam kan sudah sangat toleran. Mungkin tidak ada agama yang paling toleran daripada Islam. Sepanjang ini tak diperlukan, mungkin tak perlu kita mengungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Salah satu kebahagiaan yang luar biasa ketika ijtima' yang ke-8 ini kita ambil di pondok pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah, yang alhamdulillah pondok pesantren ini luar biasa pesat dan mudah barokahnya luar biasa. Amin. Mengapa ijtima' ulama ini selalu kita fokuskan di pesantren-pesantren? Karena ijtima' ulama itu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami dan maklum, ijtima' ulama itu merupakan kajian ilmiah yang begitu luas dan dinantikan di luar sana nanti. Sehingga identik pengkajian ilmiah ini tentunya harus di pesantren. Makanya kami dari dulu ijtima' ulama itu selalu harus selalu di pesantren-pesantren, karena sehubungan pengkajian ilmiah itu ya adanya di pesantren. Terutama ini pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah ini yang kita utamakan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan, atau barangkali masih ada tambah pertanyaan atau bagaimana? Oh ya, harapannya untuk MUI masa depannya ini lebih meluas dan lebih meyakinkan bagi para mustafti, dan lebih untuk pesantrennya itu mudah-mudahan harapannya itu lebih pesat dan lebih maju dan lebih diminati oleh para muta'allimin, para thalibin insyaallah. Yang dari mana-mana insyaallah, mudah-mudahan para pelajar itu insyaallah nanti berlomba-lomba untuk belajar di pesantren As-Salafiyah Syafi'iyah. Itu harapannya tentunya. Sekian saja.